Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia membalas naikkan 1000% pajak ekspor nikel ke Eropa. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Jokowi balas dendam, naikkan 1000% pajak ekspor nikel setelah kalah di WTO, Uni Eropa semakin miskin. The topic of palm oil will be a very important one in the discussions. We look forward to the discussion and we hope to receive concrete proposals from the Indonesian side for taking the next step. We know how important palm oil is for Indonesia, for your employment, for livelihoods in the rural areas, as your colleague has just shown. Dan kita harus hati-hati betul, betul, dan lebih penting lagi, detail satu persatu harus dikupas. Oleh sebab itu, memang saya mengajak kita semuanya merubah mindset kita. Rubah mindset, kata Presiden Jokowi ya. Halo sahabat bagi-bagi, tak masuk akal, kekalahan Indonesia dalam sidang WTO justru membuat Uni Eropa semakin miskin. Sudah ada ya putusan. Pasalnya dari kekalahan ini membuat Jokowi marah besar, dan akan naikkan pajak ekspor nikel sampai 1000% kabarnya. 1000% bayangkan, memang negara seperti Uni Eropa harus dikasih paham, jangan sampai kendor. Kita sebagai warga Indonesia, mau ke WC saja harus bayar, masa Uni Eropa maunya gratisan. Keputusan ini dipicu kekesalan Jokowi kepada Uni Eropa, yang terus menghalangi hilirisasi di Indonesia. Balas dendam ini akan mulai dilakukan jika pada sidang banding WTO, Indonesia kalah lagi. Sepertinya semua warga Indonesia mendukung keputusan tersebut, bahkan semua menteri dan kabinet akan menyetujuinya, karena ini demi kesejahteraan Indonesia. Embargo pastinya sudah di depan mata, siap-siap saja, media masa akan ramai dengan datangnya embargo dari Uni Eropa. Sahabat bagi-bagi, pemerintah harus menelan pil pahit atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa, atau Dispute Settlement Body. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan, khususnya perihal larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Hasil kekalahan tersebut dituangkan dalam hasil keputusan sengketa DI 592 terkait final report yang keluar pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Namun keputusan panel tersebut dikatakan pemerintah Indonesia belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah akan melakukan banding. Tetapi jika akhirnya Indonesia benar-benar menelan kekalahan dan larangan ekspor dibuka lagi, Indonesia kelihatannya sudah menyiapkan instrumen pengganti, agar pendapatan negara dari komoditas nikel bisa tetap cuan bagi Indonesia. Instrumen itu adalah penerapan pajak ekspor. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan terkait dengan pajak ekspor nikel sudah masuk ke tahap pembahasan. Perencanaan mengenai penerapan pajak ekspor, ditujukan untuk bea keluar produk hilirisasi nikel pig iron dan ferronikel. Sahabat bagi-bagi, pengenaan pajak untuk ekspor nikel kelihatannya akan segera dilaksanakan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat berbicara dalam konferensi pers, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Sri Mulyani mengatakan, pajak ekspor nikel dan ferronikel adalah langkah dukungan kebijakan dari pemerintah, dalam meningkatkan hilirisasi pertambangan termasuk nikel. Untuk pemberlakuan penerapan pajak ekspor nikel itu, kata Sri Mulyani, pihaknya sedang melakukan diskusi dengan para menteri perekonomian dan menteri terkait. Sri Mulyani menambahkan, bahwa langkah pemerintah mengembangkan hilirisasi nikel bisa menimbulkan neraca pembayaran Indonesia. Sehingga, trade account menjadi lebih baik. Disebabkan ekspor yang terjadi bukan hanya barang mentah, melainkan memiliki nilai tambah melalui hilirisasi. Bukan hanya barang mentah gitu. Sahabat bagi-bagi, sejatinya, kegiatan pelarangan ekspor biji nikel ke luar negeri adalah upaya pemerintah Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari komoditas nikel melalui hilirisasi. Terbukti, dalam catatan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tahun ini hasil ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi, diprediksi menembus 27 miliar US dollar sampai 30 miliar US dollar. Atau setara dengan 418 triliun sampai 465 triliun.
Bayangkan nilai yang segitu banyaknya mau dikasih ke Uni Eropa, kan kita sebagai warga Indonesia sakit hati. Bahlil juga menyatakan, bahwa hilirisasi nikel, dengan melarang ekspor biji nikel ke luar negeri, sebelumnya mendapatkan banyak penolakan dari berbagai negara, termasuk Uni Eropa. Namun bisa dijelaskan Bahlil, bahwa pelarangan ekspor raw material atau mineral mentah, itu sebagai upaya Indonesia menciptakan dekarbonisasi atas industri yang ramah lingkungan. Sahabat bagi-bagi, Dewan Penasihat Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia atau Prometindo, Arif Estiamar, juga menilai gugatan Uni Eropa cukup unik. Mengingat ekspor biji nikel ke UE hanya 2%, sehingga hal ini lebih disebabkan daya saing produk turunan nikel. Lalu bagaimana dampak kekalahan RI terhadap gugatan di WTO, dan bagaimana urgensi penerapan pajak ekspor nikel RI? Sahabat bagi-bagi, tentunya ini akan berdampak bagi masyarakat Indonesia, tetapi dampak tersebut tidak akan besar. Kalau Indonesia diembargo Uni Eropa, juga tidak berdampak sangat besar. Kecuali Uni Eropa menggandeng negara seperti China untuk ikut mengembargo Indonesia. Kalau Uni Eropa melakukan itu, sudah pasti ekonomi Indonesia akan drop, karena China adalah salah satu mitra paling penting Indonesia dalam bidang ekonomi. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi pemerintah Indonesia sudah tepat? Mari berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi ini apa namanya itu Indonesia akan menaikkan pajak gitu, itu rencananya gitu ya. Kalau Indonesia kalah lagi dalam banding nanti gitu ya. Sebab kalau menurut yang tadi itu gugatan Uni Eropa di WTO itu Indonesia kalah gitu, tapi nanti akan ada sidang banding lagi, dan kalau itu pun kalah juga gitu ya, dan akan dibuka lagi gitu ya ekspor nikel. Nah, Indonesia berencana akan menaikkan pajak gitu ya sampai 1000% ya. Jadi walaupun digugat pun masih tetap gitu ya, masih tetap dengan prinsipnya gitu. Memang kita cukup salut dengan keberanian Indonesia ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.